Hai 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 hai, kembali lagi dengan saya, mamahnya anak soleh dalam video Day in My Life. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Dalam video kali ini saya akan berbagi kegiatan saya hari ini. Kayak nih, rencananya saya hari ini mau jalan-jalan ke Bandung. Tapi sebelum jalan-jalan ke Bandung, sempatkan ngopi dulu. Udah belum? Nah, itu Oke. suami saya tadi bilang, sudah siap belum? Oke, saya sudah siap. Mari kita siap-siap. Jangan lupa bawa tasnya dan juga dompetnya. Kalau gak bawa dompet nanti gak bisa ngisi bensin dan gak bisa jajan. Astagfirullahaladzim. Jangan lupa tutup pintu, tutup jendela. Tapi jangan tutup hatimu ya Bu. Tetap terbuka saja untuk suami dan anakmu, jangan untuk yang lain. Nah teman-teman, saya tuh punya janji. Bukan punya janji, kemarin tuh sempat ngobrol-ngobrol sama keluarganya suami. Gimana kalau kita nanti tanggal segini jalan-jalan? Oke baiklah, kita jalan-jalan. Mau jalan-jalan kemana? Ke Bandung. Ya sudah, kebetulan suami saya juga bisa nganter. Jadi kita hari ini mau jalan-jalan ke Bandung. Bismillahirrohmanirrohim. Ayo kita berangkat. Tapi sebelum berangkat ke Bandung, saya mau ke rumah ibu mertua dulu. Saya mau jemput ibu mertua, papa mertua, dan tante dari suami saya. Karena kalau jalan-jalan hanya berdua itu kurang seru ya. Jalan-jalan itu serunya rame-rame, bawa keluarga. Jadi di jalan kita bisa bercerita, kita bisa ketawa-ketawa, kita bisa bercanda-bercanda. Nah ini sudah nyampe di rumah ibu mertua saya. Kemudian saya nggak lama di sini, hanya jemput saja karena mereka pun sudah siap. Kita langsung menuju ke tempat tujuan, yaitu kita akan ke Bandung. Nah ini saya sudah masuk pintu tol arah ke Bandung. Perjalanan dari rumah kami menuju ke Bandung itu sekitar 2 jam. Kalau dulu kita ke Bandung itu via tol juga, sama-sama via tol. Dulu via tol, sekarang via tol. Dari rumah kami ke Bandung itu menghabiskan waktu sekitar 4 jam. Paling cepat 3,5 jam itu pakai travel ya. Karena supir travel itu nyetirnya kenceng-kenceng banget, jago-jago banget. Kalau saya dan suami nggak pernah sekencang itu, takut di jalannya, takut ada apa-apa. Nah untuk saat ini karena ada tol baru namanya tol Cisumdawu. Nah ini dia, di tol Cisumdawu itu ada terowongan. Terowongan ini kita membelah bukit, jadi kita masuk ke dalam bukit, bikin terowongan di dalam bukit. Seperti ini dia penampakan dari terowongan tol Cisumdawu. Wah, terkesan norak ya saya kalau lihat lampu, kayak bahagia banget, berasa masih jadi anak kecil. Ini siangnya seperti ini, tapi kalau malam itu lebih indah. Kembali ke cerita sebelumnya, jarak tempuh dari tempat saya ke Bandung itu yang dulu ditempuh dengan waktu 4 jam, karena ada tol Cisumdawu ini jadi lebih cepat, jarak tempuhnya hanya sekitar 2 jam. Makanya saya jalan-jalan ke Bandung itu saat ini gak pakai acara nginep, hanya pepek saja, berangkat pagi dan pulang malam. Ini saya sudah nyampe ke Bandung. Saya keluar melalui pintu tol Buah Batu karena memang rencananya kami akan menyusul, ada kakak ipar kami yang sedang di Bandung. Anaknya kakak ipar kami itu hari ini wisuda. Nah kebetulan sedang pada di Bandung, jadi kami putuskan untuk ketemuan. Kemudian kami bikin janji mau bertemu di sebelah mana dan jam berapa ketemuannya. Setelah bikin janji, kami putuskan ayo kita ketemuan di pom bensin setelah tol Buah Batu. Kakak ipar saya itu sebetulnya rumahnya di Cirebon juga, cuman karena anaknya lagi di Bandung, kuliah di Bandung, dia ke Bandung. Kebetulan hari ini anaknya juga sedang di wisuda. Bukan hari ini, kemarin anaknya di wisuda. Kemudian dia menginap semalam dan pagi ini kita putuskan untuk janjian ketemuan di Buah Batu. Nah bukan hanya dengan kakak ipar saja kami janjian, kami juga bikin janji dengan om, adik dari ibu mertua untuk ketemuan. Kalau om saya memang orang Bandung, makanya yuk kita ketemuan silaturahmi dengan saudara. Nah
setelah komunikasi kita sudah fix mau ketemu di mana, jam berapa, kami putuskan untuk bertemu di pom bensin setelah tol Buah Batu. Nah, ini saya menuju ke pom bensinnya, tidak jauh dari pintu tol Buah Batu. Kemudian setelah bertemu dengan kakak ipar, kami meluncur menuju ke Jalan Riau. Nah, ini sudah nyampe di Jalan Riau. Kami sedang menunggu om, adik dari ibu mertua datang. Setelah adik dari ibu mertua datang, kita akan langsung pergi ke tempat makan. Kalau ketemu dengan saudara, acaranya apa? Pasti acaranya ngobrol, makan-makan, melepas rindu. Betul nggak teman-teman, seperti itu? Nah, ini om kami sudah nyampe beserta keluarganya. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, kemudian kita menuju ke tempat makan yang sudah kita sepakati. Kami akan makan makanan khas Sunda. Memang di sini terkenal rumah makan ini. Nah, ini keluarga dari suami saya. Memang saya itu janjian dengan keluarga dari suami. Kami selesai makan. Tadi ketika sedang makan memang sengaja saya nggak videokan, saya nggak enak ya kalau sedang makan. Kalau sudah makan kan semua sudah rileks, urat saraf sudah tidak tegang, sudah mengendur karena perut sudah kenyang. Kalau sudah rileks saya bisa ambil video tanpa permisi dulu. Tapi insya Allah mereka setuju. Setelah selesai makan, sudah waktunya kami pulang. Tapi sebelum pulang, halo tante, kami akan menyempatkan mampir dulu ke Masjid Al-Jabar. Kalau perginya dengan ibu-ibu, pasti ngajaknya ke tempat religi ya, ke masjid atau kemana. Pokoknya bukan ke mall dan bukan ke tempat wisata. Kalau sudah sepuh, mana mau diajak ke mall atau ke tempat wisata. Mereka milih tidur aja di rumah. Sudah capek jalan aja susah, kecuali kalau ke masjid atau ziarah ke para ulama atau habaib mungkin pasti mereka akan semangat. Nah, ini saya sudah mulai jalan menuju ke Masjid Al-Jabar dan ternyata karena saya bukan orang sini, saya sempat nyasar dulu sebelum nyampe ke masjid ini. Ini sudah sampai di masjid, ternyata Masya Allah masjidnya sungguh indah. Alhamdulillah sesuai rencana dan Allah memang meridhoi. Saya pengen banget sholat berjamaah di masjid ini. Awalnya rencana itu ingin sholat zuhur di sini, tapi ternyata waktu dan kesempatan tidak memungkinkan. Tapi Allah itu memang maha baik. Akhirnya pas waktu asar saya nyampe sini pas ketika azan asar, makanya saya bisa melaksanakan sholat berjamaah di sini. Alhamdulillah ya Allah, sesuai dengan rencana. Terima kasih. Nah, kebetulan di masjid ini entah rombongan dari mana ada yang sedang mengisi kajian. Nah, kalau panitia dari masjid ini biasanya katanya, cuman saya nggak tahu, ini hanya katanya, ada kajian dari panitia masjid itu setiap hari Sabtu dan hari Minggu, entah malam Sabtu sama malam Minggu, nggak tahu malam Jumat dan malam Sabtu. Saya kurang pasti ya dengar informasinya, hanya memang saya dengar di sini biasa kalau panitia masjid itu mengadakan pengajiannya sekitar hari itu. Nah, kalau ini adalah rombongan pengunjung yang memang sengaja mengisi kajian di situ. Sebenarnya kajian mereka itu hanya untuk rombongan mereka saja. Cuman karena kami ada di sini, ya sudah, apa salahnya? Kan nggak salah kita dengarkan kajian, kan bagus, di situ ada nasihat, ada apa. Jangan lupa setelah selesai kajian, mendengarkan kajian, kita selfie cantik dulu di sini. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu di teras masjidnya setelah kajiannya selesai, karena kapan lagi kita bertemu dengan saudara. Ini belum lengkap loh, ini hanya berapa keluarga, 3 keluarga saja, padahal saudaranya ibu tuh banyak. Nah, kita sempatkan ngobrol-ngobrol dulu sebelum perpisahan, karena waktunya memang yang hanya sebentar. Kita nggak ada rencana nginep, kita hanya pepek saja di sini karena besok saya akan menjemput anak saya besok pulang dari pondok.
Nah, seperti biasa kalau bertemu dengan saudara itu pasti ketawa ketiwi, melepas rindu. Teman-teman pasti tahulah. Seru ya kalau ketemu dengan saudara, senang gitu. Walaupun hanya sebentar, tapi rindu ini sudah terobati. Ya elah, Masya Allah bu, kayak ABG aja bahasanya. Seperti biasa, kalau kumpul nggak ada yang rusuh itu nggak seru. Pasti suami saya yang suka bikin rusuh. Entahlah apa itu yang dibicarakan. Nah, ini sudah selesai kita melepas rindu dengan saudara yang ada di Bandung. Kami pun harus pulang karena ini sudah sore. Tadinya kepengen banget sholat maghrib di sini, tapi waktu dan kesempatan tidak memungkinkan. Akhirnya kami putuskan pulang karena besok kan suami saya harus nyetir lagi untuk menjemput anak kami yang sedang di pondok. Kalau menurut saya dari masjid ke parkiran itu jaraknya tidak jauh, tapi berdasarkan gosip katanya jauh. Mungkin mereka naruh mobilnya terlalu jauh ke masjid ya. Kalau mobil kami kebetulan parkirnya dekat dengan masjid, jadi jarak jalan dari parkiran ke masjid itu tidak jauh. Lanjut kita pulang, kita masuk lagi ke terowongan tol Cisumdawu. Nah, ini situasi kalau malam harinya lebih terang ya, karena di luar sudah gelap, di dalam ada lampu, jadinya nyala. Norak banget saya kalau lihat lampu. Harap maklum ya teman-teman, saya kecil kurang bahagia. Dulu saya gak bisa kebeli lampu. Zaman saya dulu kan pakainya patromak, bukan pakai lampu LED kayak gitu. Sebelum nyampe ke rumah kami atau ke tempat tujuan, kami putuskan dulu untuk makan. Bukan makan sih sebetulnya, karena kan masih kenyang. Kami ingin makan tahu bongkek, tahu Sumedang. Nama warungnya warung bongkek kalau nggak salah. Itu langganan kakak ipar kami. Setelah selesai makan tahu, lanjut kami pulang menuju ke kota kami. Karena ini sudah malam, kami sebetulnya sudah lelah. Suami saya apalagi dia nyetir full dari pagi ya, dia katanya sudah capek, sudah ngantuk. Akhirnya alhamdulillah nyampe juga ke kotanya kami. Yang pertama kami tuju ke rumah ibu mertua dulu, nganterin ibu mertua pulang. Setelah nganterin ibu mertua pulang, kemudian tinggal nganter tante atau adik dari ibu mertua saya pulang ke rumahnya. Setelah nganter tante kami pulang, kemudian kami pun pulang ke rumah kami. Ya iyalah, masa pulang ke rumah tetangga ya teman-teman. Untuk teman-teman yang menonton sampai selesai, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.